Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 2215050054. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah makalah yang bertemakan biografi tafsir Sya'rawi karya Asy-Sya'rawi. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi. Nama lengkap dari Asy-Sya'rawi adalah Syekh Muhammad Mutawatir Asy-Sya'rawi Al-Husaini. Beliau adalah seorang syekh, imam ad-da'iyat Islam atau penyeru agama Islam. Asy-Sya'rawi dilahirkan pada saat kondisi Mesir dalam kekuasaan Inggris pada 16 April 1911 Masehi dan berada pada dinasti Fatimiyah pada hari pada 1329 Hijriah atau April 1911 Masehi. Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 22 Safar 1419 atau Juni 1998 dalam usia 87 tahun dan dimakamkan di daerah kampung halaman sendiri yang bernama Dakadus. Pada saat revolusi pertama pada tahun 1919, Al-Sya'rawi kecil sudah diperkenalkan dengan kegiatan pergerakan yang dilakukan oleh Sa'ad Zakhlul. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana namun memiliki keturunan terhormat. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Al-Sya'rawi juga masih keturunan dari Ahlul Bait Nabi SAW lewat jalur Hasan bin Ali. Beliau juga menganut mazhab netral, tidak ada keberpihakan atau condong ke satu mazhab. Pendidikannya dimulai dengan menghafal Al-Quran kepada seorang syekh di daerah, yaitu Syekh Abdul Majid Pasah. Beliau tamatan menghafal Al-Quran pada usia 11 tahun. Kemudian ia disekolahkan di sekolah dasar Al-Azhar di Zak Azik tahun 1926. Lalu dia melanjutkan sekolah menengah pertama di Al-Azhar, tamat sanawiyah pada 1932. Syekh Muhammad Mutawal Al-Sya'rawi masuk kuliah di Fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937. Beliau tamat pada tahun 1941. Kemudian ia juga menamatkan pendidikannya aliyah, mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943. Sejak kecil, Asy-Sya'rawi telah kelihatan kemampuannya dalam berbicara. Ketika sekolah di madrasah ibtidaiyah, ia sering tampil di masjid di kampung untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan, terutama disebut saat bulan Ramadan. Adapun kegiatan rutin itu beliau lakukan sampai selesai kuliah di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Artinya, diawali sebagai tenaga pengajar di Ma'had Al-Azhar dan ia meneruskan kegiatannya ceramahnya ke masjid-masjid di samping kegiatannya menjadi guru. Beliau mulai terkenal ketika menjadi seorang dai pada 1973. Sya'rawi ditawari mengisi ceramah Nur ala Nur di stasiun televisi Mesir melalui namanya dan terkenal sebagai dai yang kondang. Begitu banyak karir beliau dalam bidang pembelajaran, dalam bidang pemerintahan maupun bidang dai, sehingga tidak disebutkan satu persatu. Perlu diketahui banyak Sya'rawi tidak menulis buku-bukunya karena beliau berpendapat bahwa kalimat yang disampaikan secara langsung dan diperdengarkan akan lebih mengenang daripada kalimat yang disebarluaskan dengan perantara tulis, sebab semua manusia akan mendengar dari narasumber yang asli. Jika dalam bentuk tulisan, maka tidak semua orang dapat membacanya. Kitab ini merupakan hasil kolaborasi yang dibuat oleh murid Asy-Sya'rawi, yaitu Muhammad Al-Sinarwi.
3 bulan menjelang wafat, saat peresmian sebuah masjid di kampung, ia berkata, "Semua harga milik Allah Ta'ala, dan setiap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu akan aku nafkahkan di jalannya. Sungguhnya aku tidak memiliki apa-apa, harta dan diriku hanyalah untuk Allah. Seandainya setiap orang merasakan bertanggung jawab pada kampung kelahirannya, niscaya tempat itu lebih baik daripada tempat-tempat besar di seluruh dunia. Aku ingin tanah tempat kelahiranku ini menjadi menimpa jasadku nanti akhir hayatnya." Kerajaan Saudi pernah menawarkan kepadaku tanah ke kuburan di Baki. Tawaran itu tawaran terhormat bagi seorang ulama Mesir yang banyak jasadnya bagi studi Islam di Arab Saudi, yang kecintaan kepada kampung halamannya Mesir, tanah kelahirannya lebih layak menerima jasad hingga ia dapat melakukan ketika aku mati sebagaimana aku melakukannya, dan ketika akhir hayatku. Pada Rabu pagi 22 Safar 1419 Hijriah bertepatan dengan 17 Juni 1998, Syekh juga yang dijuluki lampu kebenaran, ia kembali ke pangkuan ilahi dalam usia 87 tahun. Saat pemakamannya, ratusan ribu orang mendatangi kuburannya di kampung Da Kudus sebagaimana penghormatan terakhir bagi ulama besar ini. Adapun karya-karyanya yang pernah dibuat oleh Syekh Muhammad Mutawatir Asy-Sya'rawi ini, yang pertama Al-Mukhtar min Tafsir Al-Qur'anul Karim jilid 3 dan Mujizat Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim Mujizat wa Manhajun, Al-Isra wal Ma'ruj, Al-Qasasul Al-Qur'ani fi Surat Al-Kahfi, Al-Ma'rah fi Al-Qur'anul Karim, Al-Ghaib, Al-Mujizatu Ar-Rasul, Al-Halal wa Al-Haram, dan Al-Hajj Al-Mabrur. Latar belakang penafsiran tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir ini dinamakan tafsir Asy-Sya'rawi, diambil dari nama pemilik ide yaitu Muhammad Mutawatir Asy-Sya'rawi. Tafsir ini disebut juga tafsir khawatir haula Al-Qur'an Al-Karim karena dalam mukadimahnya tafsir beliau menyatakan bahwa hasil renungan saya terhadap Al-Qur'an bukan berarti tafsir Al-Qur'an melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin saat membaca Al-Qur'an. Kalau memang Al-Qur'an dapat ditafsirkan, sebenarnya yang lebih benar menafsirkan hanya Rasulullah SAW, karena kepadanya beliau Al-Qur'an diturunkan. Beliau memperjelaskan kepada manusia ajaran Al-Qur'an dan dimensi ibadah. Karena hal itu diperlukan umatnya saat ini. Adapun rahasia Al-Qur'an tentang alam semesta tidak beliau sampaikan karena kondisi sosial intelektual saat itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu disampaikan akan menimbulkan polemik yang dapat merusak puing-puing agama, bahkan akan memalingkan umat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Metode dan corak apabila aplikasi penafsiran tafsirnya Asy-Sya'rawi. Apabila diperhatikan penafsiran Sya'rawi pada kitab tafsirnya, di mana ia menafsirkan ayat-ayat Quran berdasarkan sesuai surat urutan dalam mushaf, maka tampaknya diketahui tafsir yang menggunakan metode tahlik. Namun apabila dicermati contoh penafsiran Sya'rawi tentang turunnya Al-Quran pada Quran surah Al-Imran ayat 3 telah dikemukakan di atas, di mana ia mengulas satu kosakata nazalah dengan
dispolasi ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata tersebut.